Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bicara tentang mencari Tuhan perlu usaha. Mari kita baca sebagai bacaan kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun saya akan baca, mari kita baca sebagai pendahuluan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Tuhan Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk kami berkumpul dan keluarga kami, jemaat Tuhan, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran-Mu hari ini, untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan harus kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mencari Tuhan itu perlu usaha dalam hidup kita. Sakeus adalah seorang yang pendek, tetapi dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, sebenarnya tidak berniat untuk singgah di kota Yeriko. Karena itu dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Tapi saudaraku, ada seorang yang bernama Sakeus, dia yang berusaha untuk mencari Tuhan. Nah, saudaraku, siapa Sakeus? Nah, Sakeus diceritakan itu ada seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai adalah dikenal sebagai orang yang berdosa, bukan karena pekerjaannya yang berdosa, tetapi para pemungut cukai waktu itu seringkali memeras, seringkali merampas, karena itu disebut sebagai orang yang berdosa. Nah, saudaraku, Sakeus adalah orang yang pendek. Ketika Tuhan Yesus masuk kota Yeriko, maka Sakeus ingin melihat Tuhan, tetapi karena orang banyak yang mengelilingi Tuhan, maka Sakeus tidak bisa melihat Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Kemudian dia berlari mendahului rombongan itu, memanjat pohon ara, dan dari sana dia melihat Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat Sakeus, di sana katakan, "Hai Sakeus, turunlah, karena aku harus menumpang di rumahmu." Saudara yang Tuhan, ada banyak halangan yang kita hadapi ketika kita ingin berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin kondisi-kondisi itu yang kita katakan, mungkin ini yang membuat aku tidak bisa beribadah, tidak bisa konser, tidak bisa berdoa. Saudaraku, mungkin itu yang kita jadikan alasan untuk kita tidak datang dalam pertemuan ibadah kita. Nah, saudaraku yang Tuhan, mencari Tuhan itu perlu usaha yang keras dalam hidup kita, perlu usaha yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dan Tuhan sangat menghargai bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, apa yang diberikan oleh Tuhan, apa berkat Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama, saudaraku, Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil, segala usaha kita diberkati Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 25 ayat yang ke-26 ayat yang ke-5, di sana katakan demikian. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku, ini berbicara tentang seorang raja yang bernama Uzia. Uzia adalah orang raja yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Maka di sana dikatakan, selama dia mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya, maka Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku yang Tuhan, kita rindu menjadi orang-orang yang berhasil, bukan? Saya sangat rindu dan saya selalu berdoa, usaha saudara diberkati Tuhan, apapun saudara kerjakan Tuhan membuat berhasil. Saudaraku, tapi kuncinya adalah, sudahkah kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita? Atau kita masih dihalangi oleh hal-hal yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan? Saudaraku, mari kita berusaha, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, mengatakan demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kita berusaha boleh, kita bekerja keras boleh, tetapi saudaraku, yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah carilah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, karena di sanalah sumber berkatnya. Saudaraku, Tuhan itu yang menjadi sumber berkat, itu yang harus kita temukan dulu dalam hidup kita. Kalau kita menemukan Tuhan, saudara menemukan Tuhan, maka kita menemukan sumber berkat itu dalam hidup kita. Ayat ini katakan, Tuhan Allah membuat usahanya berhasil. Kenapa? Karena Raja Uzia mencari Tuhan. Saudaraku, yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya apa janji Tuhan, berkat Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua adalah kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Dalam kitab Esra pasal 8 ayat 22 bagian B katakan demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Saudaraku, kasih Tuhan, ayat ini bicara tentang berkat, perlindungan, dan juga murka. Saya sangat rindu kita semua hidup yang dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Jangan sampai kita hidup di bawah murka Tuhan. Saudaraku yang Tuhan, ayat ini mengatakan tangan Allah kami melindungi kami. Bagi siapa, saudaraku? Orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Dia, orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, maka saya katakan Tuhan akan melindungi kita. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 121, Mazmur 121, saya bacakan demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Nah, saudara yang ketiga, apa berkat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Maka di sana katakan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya kalau kita mencari Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 9 ayat ke-11. Mazmur 9 ayat ke-11, demikian firman Tuhan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudaraku, ayat mengatakan tidak engkau tinggalkan, tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudaraku Tuhan, ketika saudara mencari Tuhan, maka janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Saudaraku, teman-teman kita, sahabat kita, orang yang kita kasih boleh meninggalkan kita, boleh jauh dari kita, tetapi ayat mengatakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita. Saudara Tuhan, apa berkat Tuhan? Yang keempat, bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka di sana dikatakan orang itu akan diselamatkan oleh Tuhan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Lukas pasal 19 ayat ke-9 demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku, ini kata Tuhan Yesus kepada Zakheus ketika sudah ada di rumahnya. Dia katakan hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Saudaraku, ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan katakan di rumah ini terjadi keselamatan. Bagi orang-orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, menemukan Tuhan dalam hidupnya, maka saudaraku, Tuhan akan memberikan keselamatan bagi rumah itu. Saudaraku, ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka keluarga saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Bisnis saudara diberkati Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Rumah tanggamu diselamatkan oleh Tuhan, pekerjaanmu diselamatkan oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan menyelamatkan engkau. Serahkan Tuhan, itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari Tuhan. Karena janji Tuhan mengatakan segala usahamu akan berhasil, engkau akan dilindungi oleh Tuhan, engkau akan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, bahkan engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir saya bacakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, Yesaya 55 ayat ke-6,
Di sana dikatakan demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari perkenan Tuhan. Tuhan berkenan untuk ditemui. Saudara mencari Tuhan, maka Tuhan engkau akan berkenan ditemui dan engkau akan menemukan Tuhan. Itu saya serahkan Tuhan, mari gunakan waktu kita, kesempatan kita untuk kita terus mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya kita dilindungi ke Tuhan, supaya kita disertai Tuhan, bahkan kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bertemu dengan firman-Mu hari ini, dan kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, kami orang-orang yang dilindungi Tuhan, kami orang-orang yang disertai Tuhan, bahkan kami orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, karena kami mencari Tuhan dan kami terus mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapak. Roh Kudus memberikan firman-Mu, ajar kami merindukan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah keluarga mereka, keluarga kami, Tuhan memberkati senantiasa. Engkau tahu apapun jadi pergumulan, masalah, persoalan, kebutuhan, sakit, penyakit, kelemahan mereka, Tuhan angkat, cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Berikan solusi yang terbaik, berikan kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Mereka mengalami berkat perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Takkan aku berdoa, setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, Engkau kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat yang dari Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini akan menyertai setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pengiriman pelayanan saudara, pekerjaan saudara, dalam sekolah anak saudara, apapun saudara kerjakan, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, segala pujian, rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua diberkati, katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Salam.